Sebelum salat ada yang disebut dengan wudu. Wudu ini ada yang zahir dan ada pula yang tak tampak, yaitu batin. Yang zahirnya hadis riwayat Utsman bin Affan muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Lalu Utsman minta bawakan satu bejana air, yang membawakan air tersebut adalah Humran. Humran ini maula Utsman. Setelah dibawakan air, lalu Utsman membasuh tangan. Dibasuhnya tangannya, karena tangan yang kotor tak boleh mengena kepada air, takut khawatir air itu bernajis. Lalu setelah tangan dibasuh, lalu kemudian masukkannya ke dalam bejana, dibasuhnya lah, dimasukkan ke mulut dan berkumur-kumur dan istinsyak. Setelah itu barulah membasuh wajah 3 kali. Salasan disebutkan di sini, salasan. Ghasala wajhahu, dia basuh wajahnya salasan. Wa yadayhi ilal marafiq salasan, tangan sampai siku 3. Masaha bi ra'sihi, dia usap kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi, dia basuh kakinya salasa mirarin, 3 kali sampai ke mata kaki. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'ataini, setelah itu salat 2 rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsah, tidak, makna kalau dibaca secara letterlik di sini, tidak berbicara dalam diri. Tak mungkin tak bicara dalam diri, karena setiap kita ini pasti ada lintasan dalam hati. Makna tak bicara dalam syarahnya, maknanya tak membicarakan urusan-urusan duniawi. Makanya dianjurkan setelah berwudu itu tidak ngobrol lagi. Kalaupun bicara, bicaranya masalah-masalah akhirat, masalah salat, masalah zikir, masalah, dianjurkan tidak bersuara. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah SWT. Bahkan ada satu hadis melarang orang setelah berwudu itu jangan lagi melakukan tasbik. Tasbik misalnya wudunya di rumah atau wudunya di tempat wudu, lalu menjelang naik ke atas dia tasbik begini, lalu kemudian membunyi-bunyikan, dilarang. Apa sebab? Karena dianggap perbuatan ini sia-sia, melalaikan kepada Allah SWT. Kalau yang begini saja dapat dianggap melalaikan, apalagi yang sampai habis wudhu masih sempat update status. Jadi kalau bisa perkara-perkara urusan duniawi ini ya ditinggalkanlah. Toh kita beberapa menit, beberapa jam sudah habis. Jangan sampai untuk menjelang salat juga. Nah itu, ini yang fisiknya, zahirnya. Jadi orang Islam itu paling tidak dia basuh tangan, wajah, kepala, telinga, kaki sehari semalam, dia basuh 5 kali, itu minimalnya orang Islam. Paling tidak 4 lah, mungkin ada yang tahan wuduknya dari maghrib sampai ke isya 4 kali. Jadi kalau ada diperingati hari cuci tangan sedunia, itu kata pepatah Melayu, mengajar itik berenang. Orang Islam tak perlu diajar cuci tangan, karena dia sudah bersih sejak 14 abad yang lalu, sudah diajarkan sangat bersih, kebersihan yang sempurna. Cuman orang barat baru tahu aja belakangan cuci tangan itu bermanfaat. Nanti 20 tahun lagi dia buatnya hari cebok sedunia. Dia baru tahu, zaman sekarang dia masih belum cebok lagi. Kalau dia faham. Saya hari seminggu yang lalu di Hotel Furaya menyampaikan bersama dinas kesehatan, 2 dokter tentang kesehatan, lalu saya dari aspek agamanya, perilaku hidup bersih bagi seorang muslim. Saya bilang saya hanya menunjukkan dalil-dalilnya. Orang Islam tak perlu digurui tentang kebersihan. Orang Islam orang yang paling bersih segala aspek. Tapi wuduk tak hanya ada zahir, wuduk juga mengandung makna, ada unsur batinnya. Maka kalau kita lihat dalam batin, setelah zahir ada makna batin. Batinnya ketika orang berkumur-kumur, dia masukkan air ke hidung, keluar dosanya dari mulut dan hidung. Dosa yang paling banyak di mulut, karena lidah ini tak berhenti berbicara. Kalau bapak ibu pergi menengok tahanan LP di LP dekat PMC, itu penjaranya cuma 1 dinding, cuma 1 jeruji besinya.
Tapi lidah diciptakan Allah dua jeruji besinya, satu gigi, satu bibir, dua jerujinya. Tapi lidah tetap juga selalu bolos keluar karena sipirnya mengantuk, lalai. Oleh sebab itu bagaimana membersihkannya? Dicuci dengan wudu. Jadi ada makna batin di dalam. Ketika dia basuh wajahnya, keluar dosanya dari wajahnya hingga dari kelopak mata. Karena mata ini keluar dari kelopak mata, bersih. Apalagi zaman Nabi Muhammad, perempuan itu yang nampak biji matanya. Zaman sekarang biji matanya tertutup pakai kacamata hitam, yang lain terbuka. Bayangkan, kebalikannya justru terjadi zaman sekarang. Zaman dulu dia bercadar, matanya nampak. Zaman sekarang matanya yang tertutup, yang lain nampak. Ketika dia basuh tangannya, keluarlah dosa dari kedua tangannya. Ketika dia mengusap kepalanya, keluar dosanya sampai dari kedua telinganya. Habis pikiran kotor yang ada di dalam, keluar semua. Ketika dia membasuh kakinya, keluar dosa dari kaki hingga dari bawah kuku, kaki. Maka sangat salat dan langkahnya ke masjid dihitung sebagai amal tambahan. Setelah itu dia pun berdoa, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadi ada unsur aspek fisik dan ada aspek non fisik di dalam wudu. Setelah dia bersih, barulah dia salat. Mengapa di dalam doanya dia minta minat tawabin, bertaubat? Ya mungkin banyak silap salah. Minal mutatahhirin, dia sedang bersuci, suci fisik dan mental. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hamba-hamba Allah yang saleh. Mengapa dia minta jadikan hamba Allah yang saleh? Supaya dia dapat doa orang yang salat, karena dalam salat ada salam untuk orang yang saleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah semoga tercurah untuk engkau wahai Rasulullah. Tapi ada untuk orang saleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan semoga tercurah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka orang yang berwudu tadi berdoa, dia dapat itu. Kenapa? Karena dia baru saja memohon minta dijadikan hamba Allah yang saleh. Masya Allah, korelasi antara doa wudu dengan doa dalam salat.